Minasan, chapter 218 Sakamoto Days telah rilis dengan judul Jangan Sok Keren, di mana Sakamoto ternyata masih belum bisa bertarung, namun tetap datang untuk menyelamatkan Shin dan bahkan berniat untuk mati. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, Sakamoto datang membantu Shin yang sedang dalam bahaya. Ini menjadi pertarungan baru melawan kelompok Slur. Diawali dari Sakamoto yang kini saling memandang dengan kelompok Slur, di mana Shin dan Atari sangat terkejut melihat kedatangan Sakamoto. Kemudian, Sakamoto mengatakan pada Shin bahwa Shin sudah berusaha cukup keras. Jadi sisanya serahkan saja padanya. Tetapi Shin mengamati tangan Sakamoto yang masih gemetar tremor. Seperti yang Shin duga, Sakamoto masih belum bisa bertarung. Torres menanyakan pada Slur jika mereka mengganggu, mereka akan pergi. Namun Slur menjawab, itu tidak perlu. Tidak ada gunanya bicara lagi, jadi bunuh dia. Kita pun diperlihatkan kelompok Slur mulai bersiap menyerang. Hal itu membuat Shin mengatakan pada Sakamoto bahwa dia juga akan ikut bertarung. Sakamoto pun menatap Shin yang sudah kelelahan dan penuh dengan luka. Sehingga Sakamoto mulai mengepalkan tangannya yang tadi tremor untuk langsung meraih tubuh Shin dengan keras dan dilemparkannya sampai keluar dari gedung akuarium. Ketika Atari mengkhawatirkan Shin, baju Atari lalu ditarik oleh Sakamoto dan ikut dilemparkan juga ke arah Shin. Hal itu membuat Shin tidak menerimanya dan meminta Sakamoto menunggunya. Tetapi Gozu dan Kumanomi bergerak untuk mengejar Shin sekaligus menyerang Sakamoto. Apakah Shin mengira dia bisa kabur begitu saja? Siapa sangka Sakamoto memiliki granat yang telah dilepaskan pinnya. Sakamoto pun melemparkan granat itu ke arah mereka berdua. Meskipun terlihat jelas, lemparan Sakamoto itu hanya untuk mengalihkan dan memperlambat gerakan musuh, serta bukan untuk membunuh mereka. Sehingga ledakan granat hanya terjadi di langit-langit akuarium yang dapat dihindari oleh keduanya. Sistem di akuarium pun mendeteksi adanya kebakaran yang terjadi, lalu mengumumkannya pada pengunjung. Ketika dengan cepat Gozu berusaha mengejar Shin, Sakamoto lantas meraih tangan kiri Gozu untuk menahannya, membuat Gozu menyuruh Sakamoto untuk minggir sembari mengaktifkan kemampuan listriknya. Tapi tentu saja Sakamoto tidak mau minggir, sehingga Gozu langsung menyerang Sakamoto dengan sengatan listriknya. Sesaat kemudian Gozu tersadar bahwa Sakamoto benar-benar tidak takut pada serangan listriknya, apalagi mundur dari tempatnya. Mata Sakamoto menunjukkan kebulatan tekadnya. Shin lantas menggedor-gedor pintu akuarium yang tertutup dan terus memanggil Sakamoto. Shin berteriak agar Sakamoto membuka matanya dengan tidak melawan mereka sendirian. Namun seperti biasa, Sakamoto memang tidak banyak bicara. Shin justru mendengar isi pikiran Sakamoto bahwa dia mempercayakan Aoi dan yang lainnya pada Shin. Sontak, Shin terbelalak ketika mengetahuinya. Di saat bersamaan, Torres mulai mendekati Sakamoto ketika aliran listrik Gozu telah terhenti dan mulai menyerang menggunakan Sand Blaster-nya. Tapi tetap saja Sakamoto tidak mundur atau bergerak. Meskipun Sakamoto melepaskan pegangannya pada tangan Gozu, Sakamoto benar-benar menjadi samsak dan menerima serangan Sand Blaster Torres yang mampu melubangi bahunya. Tanah bata pun bergerak dengan melompat dari atas dan langsung menyerang Sakamoto dengan gelombang suara yang datang dari gitar pembunuhnya. Hal itu bahkan membuat Gozu harus melompat mundur agar tidak terkena serangan tanah bata. Tetapi Sakamoto benar-benar tidak melawan, apalagi menghindar. Dia menerima gelombang suara tersebut sampai terhempas. Sekarang Kumanomi secara menyeramkan bergerak maju ke arah Sakamoto sambil mengaktifkan kaos tangan magnetisnya untuk menarik besi-besi tajam. Untung saja
Sakamoto berhasil menangkap beberapa besi tajam yang mengarah padanya. Meskipun besi lainnya tampak mengenai lantai di sekelilingnya. Mata Sakamoto benar-benar menunjukkan tekadnya yang kuat, minasan. Membuat Kumanomi, Gozu, Torres, Tanabata, Oki, dan bahkan Shin sekalipun menyadari satu hal. Sakamoto memang berniat mati demi melindungi keluarganya. Padahal dia tahu bahwa dirinya tidak bisa bertarung. Shin lantas bergumam, "Jangan sok keren." Kemudian dia segera berlari ke jalanan karena dia tidak akan membiarkan Sakamoto mati begitu saja. Atari pun sampai ditinggalkannya. Di sisi lain, kita diperlihatkan Boilet yang tampak basah kuyup dan memuntahkan air sampai terbatuk-batuk. Kindaka dan Heisuke menyapanya yang sudah tersadar karena tidur Boilet sangatlah nyenyak. Boilet mengatakan yang terakhir diingatnya adalah mereka diserang di Tokyo Skytree. Sepertinya mereka selamat karena jatuh ke sungai di bawah sana. Wah, saking tidak terpisahkannya karakter Boilet dengan kacamatanya, dia yang jatuh ke sungai dari ketinggian, namun kacamatanya tetap nempel di mata. Ternyata Shin berlari sampai ke tempat Kindaka, Heisuke, dan Boilet. Shin menyapa ketiganya karena dia senang melihat mereka baik-baik saja. Mereka pun tampak senang ketika bertemu kembali. Shin menyampaikan bahwa telah banyak hal yang juga terjadi padanya. Jadi mereka harus... Heisuke, Kindaka, Boilet, dan Asakura pun menunggu kelanjutan tentang apa yang mau Shin sampaikan. Namun Shin hanya terdiam dan berpikir keras. Shin tahu bahwa mereka juga terus bertarung. Dan pasti sekarang mereka sedang dalam kondisi paling genting. Shin tidak bisa meminta mereka untuk membantu. Kalau mereka ikut bertarung dalam kondisi sekarang, mereka bisa terbunuh semuanya. Apa yang harus Shin lakukan? Saat Shin cuma terdiam di sini, Sakamoto pasti sedang menderita. Shin harus kembali meski pergi seorang diri. Tapi siapa sangka Heisuke, Kindaka, dan Boilet langsung berdiri dan mengajak Shin pergi untuk menyelamatkan Sakamoto. Tentu saja Shin sangat terkejut mendengarnya. Kindaka mengatakan bahwa dia yakin si bodoh Sakamoto pasti bertindak nekat lagi. Boilet mengajak mereka untuk cepat pergi. Hal itu membuat Shin menanyakan bagaimana bisa mereka tahu. Mereka pun mengatakan bahwa wajah Shin sudah menjelaskan semuanya. Heisuke mengingatkan Shin untuk berhenti memikirkan yang ribet-ribet sendirian. Jangan lupa kalau Shin juga bodoh. Kalau belum yakin dengan keputusan yang diambil, berarti Shin perlu bertanya pada mereka dulu. Asakura hanya terdiam mendengarnya. Namun Shin tampak terharu dan meminta maaf. Wah, ternyata si peramal yang mampu membaca dan mengendalikan pikiran orang sekarang juga bisa dibaca pikirannya oleh orang lain ya, minasan. Kembali pada pertarungan Sakamoto melawan semua komplotan Slur, kita pun diperlihatkan bagaimana Sakamoto sudah terlempar dengan melewati dinding bangunan akuarium ke basement parkiran. Sakamoto pun berusaha bangkit kembali meskipun telah mendapatkan beberapa luka. Kumanomi menyebut Sakamoto sebagai bajingan yang kuat. Sepertinya Sakamoto tidak mudah dikalahkan. Torres sampai bertanya-tanya dalam hati, kenapa Sakamoto tidak melawan? Slur pun berjalan ke arah Sakamoto sembari menanyakan untuk apa Sakamoto datang kalau tidak berniat bertarung. Apa Sakamoto hanya ingin bicara dengannya? Atau jangan-jangan Sakamoto datang karena Rion? Sakamoto pun menimpali. Ketika dia berbicara dengan sosok Akao, dia sempat merasa Akao masih hidup. Dan itu membuat Sakamoto bahagia. Tapi pada akhirnya, Sakamoto merasa dia salah. Tidak mungkin Akao menyetujui semua ini. Sosok Akao yang Slur lihat hanyalah bayangan yang Slur ciptakan sendiri. Slur lantas menolak gagasan itu. Menurutnya, Akao masih hidup
di dalam dirinya. Sakamoto menanyakan, bukankah tadi Slur bilang bahwa dia tidak akan menyetujui hal ini? Kalau Akao masih hidup sampai hari ini, maka Slurlah yang sudah mati sekarang. Sontak, Slur sangat marah mendengarnya dan menyuruh Sakamoto untuk menutup mulutnya. Tertulis pada panel akhir, dua kehidupan bersilangan di ambang kematian. Dan chapter 218 Sakamoto Days pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, apakah ini adalah misi bunuh diri karena Sakamoto sudah putus asa? Padahal meskipun kekuatan teman-teman yang lain terbilang biasa saja, tapi mereka juga ingin tetap bisa diandalkan. Toh, evolusi kekuatan Shin sampai bisa membajak pikiran orang lain juga tidak lepas dari pengalaman saat Shin terus-menerus mengalami pertarungan. Mungkin Heisuke juga bisa mengembangkan teknik tembakan memantulnya. Asakura bisa menyerang dengan pengetahuannya sebagai ilmuwan, Boylet yang lebih tahan banting, lalu Kindaka yang terkenal memiliki kecepatan saat bertarung. Mungkin pula Kindaka sebagai orang yang membuat order akan memaki mereka yang mengaku New Order, tetapi justru membahayakan warga sipil yang tidak berhubungan dengan pembunuh bayaran. Menariknya, pembahasan mengenai Rion Akao cukup berdampak pada Slur. Baik Slur dan Sakamoto, keduanya menempatkan Rion Akao sebagai orang yang spesial sebagai teman lama. Biasanya, jika Slur bertemu dengan Sakamoto, yang muncul adalah kepribadian Rion. Namun sekarang, apakah kepribadian Rion akan ikut muncul seperti biasanya? Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.